Nah, di 5.3 ini kita akan berbicara tentang integral garis, khususnya integral garis yang seperti ini ya. dr ya. Jadi ini f-nya itu adalah medan vektor dan r-nya itu adalah sebuah parameterisasi dari si c ya. Atau mungkin Anda lebih kenal dengan seperti ini ya. F dx ditambah g dy ya. Dan f dan g ini adalah fungsi dua variabel ya. Ya, atau kalau kita mau pakai f besarnya itu adalah medan vektor ya, yaitu adalah ini. Ya, medan vektor untuk arah x-nya itu adalah f i tambah arah y-nya itu adalah si fungsi g. Ya, dan i dan j itu adalah vektor satuan. Nah, semoga cukup jelas ya. Dan c-nya itu adalah bisa diparameterisasi oleh ini ya, xt i ditambah yt j. Nah, jadi kita masih akan berbicara tentang integral seperti ini ya. Nah, namun di sini kita akan berbicara tentang ini, independence of path, atau dengan kata lain tuh kapan sih integral ini nih, integral yang saya kotakin itu tidak bergantung dari c-nya gitu ya. Nah, di slide ini adalah yang tadi saya sudah tulis ya. Jadi adalah slide yang tadi sebelumnya saya sudah tulis itu adalah ini integral FDR, dan ini tuh meaning secara fisikanya itu adalah sebuah integral usaha atau work integral ya. Nah, jika dalam 2 dimensi itu menjadi seperti ini, kalau dalam 3 dimensi itu menjadi seperti ini. Nah, si C itu tuh biasanya tuh mempengaruhi usahanya ya, nilai dari usahanya gitu ya. Namun ada kadang-kadang ada fungsi tertentu di mana ternyata si path of integration atau si C-nya ya itu tidak mempengaruhi hasil dari integralnya itu gitu ya. Nah, di subbab ini kita akan mempelajari hal tersebut. Kapan C itu tidak mempengaruhi hasil dari integralnya itu. Namun sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu definisi dari medan vektor yang konservatif. Ya, medan vektor, sebuah medan vektor dikatakan medan vektor yang konservatif. Ya, di sini saya kasih garis bawah ya. Nah, jika si medan vektor tersebut itu adalah sebuah gradien dari suatu fungsi potensial ya. Ini fungsi potensialnya itu atau v. Nah, jadi v itu adalah sebuah fungsi dua variabel ya, atau 3 variabel bisa aja. Dan f itu adalah gradien dari si v ya. Jadi kalau 2 variabel tuh f itu adalah ini turunan si v terhadap si x, ini jadi elemen ke x-nya, terus turunan si v terhadap y, ini jadi elemen si j-nya. Nah, ini adalah medan vektor yang konservatif ya. Jadi f itu ada dikatakan sebuah medan vektor gradien yang konservatif. Nah, berikutnya ada satu contoh soal. Nah, di sini kita punya ini medan vektornya tuh ini fx sama dengan yi ditambah xj. Nah, ini adalah sebuah medan vektor yang konservatif ya, karena dia berasal dari sebuah fungsi potensial ini ya. X, y sama dengan xy. Ya, kita coba turunkan ya. Turunan gradien dari si v ini itu adalah apa? Kita turunkan terhadap x itu adalah y, kita turunkan terhadap y itu adalah x ya, dan kita lihat bahwa ini tuh sama ya. Sama ya. Nah, jadi terbukti bahwa f itu adalah sebuah medan vektor yang konservatif. Nah, sekarang kita mau mencari nilai dari ini ya, f dr, di mana c-nya itu adalah ini. Ada 3 c yang kita akan hitung ya. Kita coba hitung yang a dulu ya. Dan yang a itu adalah sebuah garis ya. Jadi c-nya itu adalah sebuah garis dari 0,0 ke 1,1 ya. Nah, kita akan coba hitung. Nah, C yang seperti ini dengan mudah bisa kita parameterisasi, yaitu adalah xt-nya adalah t dan yt-nya juga adalah t ya. Dengan mudah kita bisa parameterisasi seperti ini, dan t-nya jalan-jalan dari 0 sampai 1 ya. Nah, kita akan coba hitung. Berarti c f dr ini menjadi apa? C elemen pertama dari si f itu adalah y dx ditambah elemen keduanya itu adalah x dy ya. Nah, sekarang kita ubah, sekarang c-nya itu dari 0 sampai 1, y-nya itu adalah t, dx-nya itu adalah x-nya kan t, berarti dx sama dt ya.
Ini X-nya itu adalah T juga, ini adalah DT juga ya. Sehingga ini menjadi 0 sampai 1, 2T DT. Berarti adalah apa ini? 2T diintegralin itu adalah T kuadrat dari 0 sampai 1, dan ini adalah 1 ya. Nah, berarti usaha untuk memindahkan partikel dari kesini sampai ke sini oleh medan vektor ini tuh adalah sebesar satu satuan usaha ya. Nah, ini yang A. Nah, sekarang kita coba yang B ya. Kita yang coba B berarti C-nya itu adalah ini parabola ya, dari 0 sampai 1. Berarti seperti ini, dari 0 sampai 1, tapi berbentuk seperti parabola. Nah, ini berarti xt-nya adalah, dengan mudah saya bisa parametrisasi menjadi seperti ini, T kuadrat, T-nya jalan dari 0 sampai 1 juga ya. Nah, berarti integral dari sepanjang C dari FDR itu adalah 0 sampai 1. Bagian ininya mah tetap ya, yaitu y dx ditambah x dy ya. Nah, sekarang kita coba substitusi. X y-nya itu adalah T kuadrat, dx-nya itu adalah dt ya. Nah, sekarang x-nya itu adalah T. Nah, dy-nya adalah ini, turunan dari ini, yaitu 2T dt. Ya, semoga cukup jelas. Nah, ini dengan mudah kita bisa integralkan, hasilnya adalah ini T kuadrat, ini 2T kuadrat, berarti 3T kuadrat dt. Nah, ini adalah T pangkat 3 ya, dari 0 sampai 1 ya. Nah, jadi ternyata menggunakan C pada nomor A dan menggunakan C pada nomor B, jawabannya tetap 1 ya. Nah, Anda bisa coba untuk yang nomor C ya. Nah, hasilnya juga pasti 1 ya. Jadi FDR menggunakan kurva pada nomor C ya. Menggunakan kurva yang pada nomor C, hasilnya juga pasti 1 tuh. Ya, jika Anda coba ya. Nah, ini berarti medan vektor ini adalah medan vektor yang tidak tergantung dari C-nya gitu. Jadi the work integral itu tidak tergantung dari path of integration-nya, hanya bergantung dari titik awal dan titik akhirnya saja. Nah, sebenarnya sudah ada teoremanya ya. Jadi misalkan F itu tuh ada sebuah medan vektor yang konservatif ya. Ya, oleh karena F itu konservatif, maka F itu adalah gradien dari suatu fungsi potensial V gitu ya. Nah, oleh karena itu integral garis dari FDR ya, integral kurva dari FDR itu tuh bisa diintegralin dengan ini, dengan menggunakan teorema pada persamaan nomor 3 ya. Nah, jadi lihat di sini sisi kanan dari teorema ini tidak tergantung dari C-nya ya. Tidak bergantung dari C, hanya bergantung dari X1, Y1, yaitu adalah titik akhir dari kurva C, dan X0, Y0 yaitu titik awal dari kurva C. Jadi C-nya mau kemana dulu juga nggak masalah gitu ya. Jadi ini titik awalnya, titik akhirnya, mau C-nya mau kemana-mana dulu juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ujung-ujungnya ada di X1, Y1. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh yang tadi, tapi dengan menggunakan teorema yang tadi ya. Gitu. Yaitu adalah apa? FDR dari C itu akan kita kerjakan dengan ini, V XY, tapi di 0,0 dan ini di 1,1 ya. Dan V-nya kan sudah kita hitung, yaitu adalah ini nih, XY ya. Berarti XY di 0,0 dievaluasi di 1,1 ya, yaitu adalah ini. Kita substitusi dulu yang di 1,1, yaitu 1 dikurangin yang di 0,0. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, dengan mudah bisa dicari ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi, nah untuk nomor ini ya, ini tidak tergantung dari C-nya ya, hanya tergantung dari titik awal dan titik akhirnya aja. Nah, berikutnya ada satu teorema lagi. Nah, teorema ini sekarang terkait dengan sebuah sebuah integral garis, namun sekarang kurva C-nya itu adalah kurva yang tertutup gitu ya. Jadi kalau pada contoh yang tadi, kurva C-nya itu belum tertutup karena dari 0,0 sampai 1,1 ya gitu. Ini tidak tertutup. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah kurva yang tertutup, berarti kurva C-nya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini C-nya ya. Dan biasanya kalau tertutup biasanya ada orientasinya ya. Jadi antara ke situ atau ini kan melawan jarum jam atau searah jarum jam gitu ya. Nah, biasa dikasih tahu sih di soal, apakah kurvanya orientasinya itu searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam ya. Nah, namun saya akan bahas tentang teorema ini.
Nah, jadi ketiga teorema ini tuh, ketiga statement dalam teorema itu saling ekivalen gitu ya. Apa artinya saling ekivalen? Artinya itu jika salah satu salah, maka semuanya salah, atau jika salah satunya benar, maka semuanya itu benar gitu ya. Nah, tapi kita anggap yang mereka benar dulu gitu ya. Nah, jadi yang paling pertama nih, jika F-nya itu adalah sebuah medan vektor yang konservatif, ya, apa yang terjadi dengan pada pernyataan B, maka dia 0 ya. Maka si integral FDR-nya itu pasti 0 gitu. Dan kemudian nomor pernyataan yang C-nya itu, nah jika si C-nya itu bukan kurva yang tertutup, jika C-nya itu bukan kurva yang tertutup, maka integral ini tuh tidak tergantung dari path-nya, hanya tergantung dari titik awalnya dan titik akhirnya doang. Ya, jadi semoga cukup jelas ya. Jadi fakta bahwa dia itu medan vektor yang konservatif dan bahwa dia itu adalah tidak tergantung, independen dari path of integrasinya, itu adalah sebuah pernyataan yang ekivalen.